Halo YouTube, nama aku Dian dan di video kali ini aku akan ngebahas cerita singkat dari film dengan judul Priest yang rilis pada tahun 2011. Nah, awal film dibuka dengan sebuah prolog yang bercerita tentang perang antara monster bernama vampir dan juga manusia yang sudah berlangsung selama ribuan tahun. Karena perang yang tidak pernah berhenti ini, manusia pun diceritakan hampir punah akibat tidak sanggup untuk melawan vampir. Tapi di ujung kekalahan mereka ada sebuah kota yang katanya merupakan benteng terakhir umat manusia, di mana pemimpin kota tersebut membuat suatu kelompok khusus pembasmi vampir yang berisi orang-orang dengan kekuatan melebihi manusia biasa, yang dipanggil dengan sebutan Priest. Dan dengan kekuatan mereka, manusia akhirnya dapat melawan balik dan mengalahkan serangan vampir. Namun di akhir peperangan, para penduduk serta pemimpin kota malah takut dengan kekuatan para Priest yang mereka ciptakan. Karena hal itu, kelompok Priest akhirnya dibubarkan, bahkan mantan anggotanya dibuang begitu saja, dan harus bekerja di tempat-tempat kumuh demi melanjutkan hidupnya. Kemudian setelah cerita pembuka, kita berpindah kepada bintang utama dalam film ini, yaitu seorang mantan Priest yang bernama Paul. Di mana setelah diberhentikan, Paul hidup susah, bahkan sampai dibenci oleh orang-orang yang dahulu pernah ia lindungi. Tapi ia tidak pernah marah, dan selalu berpegang teguh untuk tetap setia kepada kotanya. Nah, suatu hari Paul didatangi oleh seorang sheriff muda bernama Hicks, yang mengatakan bahwa saudaranya telah diserang oleh vampir, dan keponakannya telah diculik. Mendapati kabar ini, Paul langsung menghadap ke para anggota dewan pemimpin kota untuk meminta izin menyelidiki kasus penyerangan vampir yang menimpa saudaranya. Sialnya, mereka tidak mengizinkan Paul untuk pergi, karena menurut mereka vampir sudah lama musnah, dan mereka malah beranggapan Paul dapat menyebarkan kepanikan di dalam kota. Malangnya lagi, setelah pertemuan mereka, Paul yang saat itu sedang bersantai di sebuah bar didatangi oleh sekelompok polisi dan akan ditangkap. Ia pun tentu saja tak tinggal diam dan langsung melawan, menghajar orang-orang yang mau menangkapnya. Ketika sudah mengalahkan semua polisi yang mau menangkapnya, Paul memutuskan untuk pergi seorang diri meninggalkan kota dan datang ke tempat kejadian di mana saudaranya diserang. Tak lama memeriksa tempat itu, ia pun kembali berjumpa dengan Hicks si sheriff. Kemudian Hicks mengantar Paul untuk bertemu dengan saudaranya yang masih hidup bernama Owen. Di sini Owen bercerita tentang kejadian saat ia diserang oleh vampir, yang mengakibatkan istrinya meninggal dunia, dan anaknya yang bernama Lucy diculik oleh para vampir. Nah, Owen yang sudah terluka sangat parah ini meminta kepada saudaranya untuk menyelamatkan Lucy. Naasnya, keesokan harinya, Owen akhirnya meninggal dunia akibat lukanya, dan dimakamkan bersama dengan istrinya. Kemudian, demi mewujudkan permintaan saudaranya, Paul bersama dengan Hicks yang merupakan pacar dari Lucy, pergi menyelidiki jejak vampir yang menyerang rumah Owen. Dan sampailah mereka di sebuah penjara, tempat para vampir sisa-sisa dari perang ditahan. Anehnya, ketika sampai di penjara vampir, mereka menemukan penjara itu sudah tidak dijaga, dan malah menjadi tempat tinggal para familiar, yaitu manusia-manusia yang menjadi budak para vampir. Di sana, Paul berjumpa dengan salah satu familiar, dan bertanya tentang keponakannya yang sudah diculik. Namun, ia tidak mendapatkan jawaban apa-apa. Karena itu, mereka terpaksa pergi masuk ke bawah tanah tempat para vampir dikurung. Tapi tak lama di sana, ia diserang oleh para familiar dan perkelahian terjadi. Sialnya lagi, sehabis diserang matahari mulai terbenam dan malam pun tiba. Sehingga vampir-vampir yang ditahan keluar menyerang mereka. Dan disinilah Paul menunjukkan kemampuannya sebagai pembasmi vampir. Nah, setelah mengalahkan semua vampir yang ada, Paul berencana untuk pergi ke bekas sarang vampir terbesar pada masa perang dahulu.
Karena menurutnya vampir-vampir yang ada di kurungan ini sangat lemah, dan vampir-vampir yang cukup kuat sepertinya sudah pergi entah kemana. There were more than 50 crypts in this reservation, but only 6 vampires left. They're left behind. We find them missing, we'll find Lucy. Selanjutnya, mereka langsung pergi meninggalkan penjara itu. Tempat pun berpindah kembali ke dalam kota, di mana karena Paul yang pergi tanpa izin, pemimpin kota itu mengumpulkan kembali para priest yang tersisa dan menyuruh mereka untuk pergi menangkap Paul yang berkhianat, hidup atau mati. Dan mereka pun mengiyakan permintaan itu dan pergi mencari Paul. Oke, kita kembali lagi kepada Paul dan Hicks, di mana mereka sampai di sebuah sarang vampir raksasa. Mereka berdua langsung berpencar untuk memeriksa sarang itu. Dan ketika berpisah, Paul tidak sengaja bertemu dengan seorang priest perempuan bernama Maggie, yang ditugaskan untuk menangkapnya. Beruntungnya Maggie ini adalah teman dekat dari Paul, dan ia tidak berniat untuk menahannya. Bahkan Maggie malah memberitahu bahwa para priest yang lain sedang memburu dirinya. Namun ketika mereka sedang melakukan reuni, tiba-tiba terdengar suara teriakan Hicks yang diserang oleh vampir raksasa. Paul dan Maggie pun langsung melawan makhluk itu. Awalnya karena tubuh vampir yang besar, mereka sempat kesulitan. Dan karena hal itu, Paul mengeluarkan jurus pamungkasnya. Dibantu oleh Maggie, ia dapat mengalahkan lawannya, hanya dengan sekali tebasan saja. Cerita kemudian berlanjut di mana mereka bertiga menelusuri gua yang ada di dalam sarang vampir. Dan menemukan ternyata para vampir menggali gua panjang menembus pegunungan, menuju sebuah kota yang bernama Kota Jericho. Dan ternyata tebakan mereka benar. Saat malam hari ada sebuah kereta misterius yang datang. Dan dari dalam kereta keluar seorang vampir berwujud manusia, yang dipanggil dengan sebutan Blackhead, yang langsung memerintahkan kelompok vampir di dalam kereta untuk menyerang seisi kota. Oh ya, untuk informasi, vampir yang bertubuh manusia sangat langka. Karena walaupun sudah digigit oleh vampir, manusia tidak akan berubah menjadi vampir, tapi hanya akan menjadi familiar. Hal ini terjadi karena vampir yang ada di dunia ini adalah monster yang berkembang biak dan dilahirkan oleh ratu vampir. Oke, kembali ke cerita. Dalam penyerangan ini, para priest yang mencari Paul tiba di sana dan berusaha untuk melawan. Namun mereka dapat dikalahkan hanya dengan satu pukulan saja. Dan keesokan harinya ketika Paul dan kawan-kawannya datang, para priest yang sudah mati digantung tepat di tengah kota. Melihat teman-temannya terbunuh, Paul tentu saja marah. Kemudian mereka melakukan penyelidikan dan mendapati bahwa vampir-vampir ini pergi menggunakan sebuah kereta api dan sedang menuju ke arah kota. Bertiga mereka berangkat mengejar keretanya. Dan begitu menemukan targetnya, Paul langsung menyusun rencana, di mana mereka berbagi tugas. Hicks si sheriff bertugas untuk masuk ke dalam kereta agar bisa menyelamatkan Lucy. Maggie bertugas untuk meledakkan rel kereta, sedangkan Paul akan mengalahkan vampir yang ada. Nah, ketika mereka melakukan aksinya, ada hal yang tidak terduga. Paul akhirnya berjumpa dengan Blackhead, yang ternyata adalah temannya sesama priest yang dahulu terbunuh dalam tugas. Nah, Black bercerita dahulu saat hampir mati, ia bertemu dengan sang ratu vampir. Dan ia diberikan darahnya sehingga Black menjadi vampir manusia pertama yang kebal dengan sengatan matahari. Kemudian setelah bercerita panjang lebar, Black mengajak temannya untuk bergabung menjadi vampir. Paul pun jelas menolak ajakan teman lamanya. Dan perkelahian pun terjadi. Di lain tempat, ketika mereka berkelahi, Maggie bersiap-siap memasang bom untuk menghentikan kereta. Tapi ia dihadang oleh familiar yang datang. Di sini Maggie menunjukkan kemampuannya untuk menghajar para familiar. Sialnya di akhir pertarungan, pemicu ledakan yang ia pasang berhasil dirusak.
Namun, ia tidak menyerah. Demi menyelesaikan misinya, Maggie berencana untuk menggunakan motornya agar bisa meledakkan kereta. Oke, kita kembali lagi kepada Paul dalam pertarungannya, di mana ia dapat dikalahkan, bahkan sampai terjatuh dari kereta. Beruntungnya, ia dapat selamat dan menerobos masuk ke dalam kereta dari bawah, dan tidak sengaja bertemu dengan Hicks. Setelah bertemu, mereka pun langsung berusaha untuk menyelamatkan Lucy. Tapi tiba-tiba Black kembali muncul, dan ia dengan mudah dapat melempar Hicks keluar dari kereta. Bahkan lagi-lagi ia dapat mengalahkan Paul dengan cara menusuk pundaknya, dan mau membakarnya. Lalu, Black pergi membawa Lucy keluar dari sana. Nah, di saat-saat terakhir, Paul pun berhasil sadar. Tidak mau menyerah, ia mengeluarkan senjata terakhirnya. Kemudian melempar senjata itu dan mengenai leher Black, tepat sebelum Lucy digigit olehnya. Sehingga Lucy akhirnya terbebas dan berhasil diselamatkan oleh Paul. Tak lama dari kejadian ini, di depan kereta Maggie akhirnya datang dengan motornya yang sudah penuh dengan dinamit. Ia dengan cepat melompat dari motor dan meledakkan keretanya, yang mengakibatkan Blackhead terlempar ke dalam kobaran api. Singkat cerita, Paul dan Lucy berhasil selamat. Begitu juga Maggie dan juga si Sheriff Hicks. Selanjutnya, dengan kondisi yang terluka parah, Paul pergi ke dalam kota, membawa kepala vampir untuk meyakinkan para petinggi bahwa vampir sudah kembali bangkit dan ingin kembali menyerang manusia. Sayangnya, mereka tetap tidak percaya, bahkan sampai mengatakan Paul sudah berbohong. Film ini pun diakhiri dengan adegan di mana Paul dan Maggie memutuskan untuk pergi mengumpulkan para priest yang tersisa, agar mereka bisa mengalahkan vampir. Dan film pun berakhir.